Saya masuk di FSP RTMM itu mulai tahun 1996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Di sini saya bersama Bapak Mundofir. Beliau merupakan sekretaris bidang hukum pimpinan pusat FSP RTMM SPSI. Ini terima kasih Pak Mundofir menyempatkan waktu buat berbicara dengan kita dari PUK Hensa DC, Pak. Selamat datang Pak Mundofir di acara atau di konten PUK bidang pendidikan. Jadi secara umum kita membuat suatu wawancara ya, karena kan sekarang sudah kebiasaan baru ya Pak, segala macam informasi itu biasanya diakses melalui handphone gitu. Jadi kita berinisiatif untuk membuat acara berkonten di mana kontennya itu dapat diakses dengan mudah dengan anggota. Ya. Bertanya background dulu deh, Pak Mundofir itu kapan pertama kali terlibat dalam Federasi Serikat Pekerja RTMM? Jadi saya masuk di FSP RTMM itu mulai tahun 1996. Saya masih TK. Dimulai dari pengurus PUK juga. Oke, PUK Dan itu PUK kecil, PUK pabrik limun, tidak. Sekarang pun juga pabriknya sudah tidak ada. Sudah ada. Itu daerah mana Pak Mundofir? Pati, Jawa Tengah. Okay. Kemudian saya masuk wakil sekretaris PJ, sekretaris PJ, ketua PJ hampir 3 periode lebih. Kemudian masuk PD 3 periode. Alhamdulillah tahun 2015 dipercaya untuk masuk di pimpinan pusat. 2015 berarti masa pertama kepemimpinan Pak Sudarto ya? Pak Sudarto. Bagaimana Pak Mundofir melihat perkembangan serikat pekerja pada umumnya di Indonesia kan? RTMM itu kan dalam tanda kutip bisa jadi denyut nadi perekonomian nasional gitu. Sejauh ini peran apa sih yang ditunjukkan oleh PP FFC RTMM SPSI dalam catur ekonomi nasional? Yang jelas peningkatan kesejahteraan pekerja melalui yang namanya dimulai dari upah minimum, sampai dengan upah yang dipartitkan. Jadi upah minimum itu kan upah bagi mereka yang bekerja di bawah 1 tahun. Ya, mestinya benar. Yang di atas 1 tahun ini itu ada upaya untuk memberikan, atau bahkan kalau sekarang munculnya PP pengupahan itu 78 tahun 2015 itu kan mestinya struktur skala upah itu justru memberi harapan sebetulnya untuk bagaimana kita bernegosiasi dengan perusahaan agar pekerja yang sudah di atas 1 tahun itu tidak upah minimum terus. Kemarin memang masih banyak PR kita sebetulnya, teman-teman di daerah itu yang bekerja sudah puluhan tahun tetapi upahnya masih sama dengan yang baru, upah minimum, sehingga mereka rata-rata setiap mau tanggal 1 Januari atau tepatnya 20 November pas penetapan upah minimum itu ya banyak yang turun ke jalan minta upah minimum naiknya setinggi-tingginya, padahal upah minimum itu mesti ada aturannya. Karena harusnya serikat pekerja itu bisa memanfaatkan yang namanya di atas 1 tahun upahnya itu di struktur skala upah yang jelas gitu. Ya. Ini menarik ngomong-ngomong struktur skala upah, karena idealnya ya menurut Pak Mundofir struktur skala upah itu idealnya seperti apa gitu? Idealnya seperti apa? Apakah berdasarkan masa kerja, ya kan? Lebih banyak masa kerja kemudian strukturnya lebih tinggi, atau zaman sekarang itu lebih kepada kontribusinya terhadap perusahaan? Mana yang paling diutamakan? Kalau menurut saya
swasta apa itu masa kerja, iya Ya, masa kerja. dengan persentase berapa? Maksudnya itu diutamakan atau hanya sebagai salah satu faktor? Kalau menurut saya diutamakan. Diutamakan masa Karena kerja. biar ada jenjang antara yang 1 sampai yang 10 misalnya. Nah, begitu. Kemudian yang kedua pendidikan. Jadi yang berijazah SMA atau sarjana atau SD ini juga ada Ya, jenjang, ada penghargaannya. ada penghargaan. Ya. Jadi saya jadi tidak di samping kinerja dari perusahaan, prestasi perusahaan itu pasti. Tetapi komponen-komponen misalnya masa kerja, pendidikan itu juga menurut saya cukup dominan. Cukup jadi bahan pertimbangan. Pertimbangan ya. Ya, menarik sekali karena ini apa namanya Pak Mundofir, mungkin juga masalah ini juga dihadapi sama PUK di seluruh Indonesia. Betul. Karena itu dia Pak Mundofir, ketika kita mencoba menaikkan setinggi-tingginya upah minimum gitu kan, perusahaan jadi merasa bahwa minimumnya saja udah tinggi gitu. Ya. Akhirnya gapnya antara upah minimum sama struktur skala upah itu tidak beda jauh gitu. Jadi banyak bahasa di lapangan bahwa percuma saya kerja sudah puluhan tahun sama anak baru kemarin Upah minimum. upah minimumnya itu sama gitu atau bahkan beda ya tidak signifikan gitu. Oke, terakhir Pak Mundofir, apa nih lebih kepada pesan-pesan atau lebih kepada nasihat kepada kami nih para generasi baru, era baru dalam PUK khususnya PUK RTMM, apa nih nasihatnya atau pesannya kepada kita semua? RTMM adalah milik kita. Yang punya RTMM sebetulnya adalah PUK, basis paling bawah. Ya. Maka seluruh PUK harus diperkuat. PP tidak akan ada artinya ketika PUK-nya tidak kuat. Maka menurut saya PUK ini harus menjadi tolak ukur dan barometer kekuatan di RTMM. Siap. Terima kasih Pak Mundofir ya atas ilmunya. Teman-teman, semoga ilmu yang kita dapat dari Pak Mundofir bisa kita praktekkan dan menjadi inspirasi buat kita semua. Salam.